berjumpa kembali ya. Tapi sebelum kita memulai segala aktivitas pada kesempatan kali ini, pada hari ini, semoga nantinya aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar, juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya lebih awal kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Syadaqallah. Untuk selanjutnya Pak Guru akan tanyakan hari ini hadir semua ya? Ya. Hadir semua, semoga kita bisa beraktivitas, bisa terhindar dari COVID-19, dan kita akan pelajari apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga untuk kita, juga untuk orang banyak. Adik-adik sekalian, seperti apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa untuk materi pada hari ini ya, untuk materi pada hari ini yang kita akan bahas terkait dengan materi dengan judul tentang sifat koligatif larutan ya. Mungkin adik-adik siswa ya pernah mungkin sebelumnya pernah tahu, pernah mempelajari terkait dengan apa yang menjadi dengan ada di situ ada larutan ya. Mungkin di kelas 11 kita sudah belajar tentang larutan asam basa ya. Mungkin sebelumnya kalau misalkan larutan ada yang tahu, mungkin ada yang pernah dengar atau pernah pelajari sebelumnya larutan. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada? Mana? Coba. Ada ya? Nah, jadi ingatkan, biasanya kalau lihat larutan harus diketahui ya, kayak jadi campurannya, kemudian antara zat terlarut dan zat terlarut, pelarut dan terlarut. Namun yang akan kita bahas di sini adalah yang namanya sifat koligatif larutan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuki materi lebih jauh, kita akan mempelajari tahu dulu terkait dengan standar kompetensi, yakni tentang sifat koligatif larutan, di mana pada kompetensi dasarnya adalah mengenai analisis penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, titik beku larutan, kemudian tekanan osmotik, termasuk sifat koligatif larutan. Kemudian juga selain itu, yakni membandingkan antara sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasi sampah berdasarkan pada percobaan. Kemudian juga pada tujuan pembelajaran nantinya adik-adik siswa ya. Jadi setelah mempelajari materi ini ya, adik-adik siswa nantinya akan melalui pembelajaran basis problem based learning ini disajikan gambar juga fenomena ataupun video. Nanti adik-adik siswa bisa dapat menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh titik beku dengan tepat. Kemudian juga selain itu menganalisis fenomena memasak ataupun berdasarkan sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh kenaikan titik didih ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan osmotik dan juga tekanan uap, yang nantinya pada dasarnya harus menunjukkan sikap yang namanya tanggung jawab ya, kemudian jujur, disiplin, percaya diri, nantinya juga sopan. Adik-adik pasti ya pernah melihat ya, kalau gambar ini apa yang di sebelah ini?
ya. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan kehidupan setiap hari, mungkin adik-adik pernah melihat seorang pedagang yang menjual es krim, ya. Nah, tetapi misalkan dia dibawa di motor atau di sepeda, tetapi pada dasarnya ternyata es krimnya itu pada saat dia keliling-keliling jualan itu esnya tidak mencair. Kira-kira kenapa itu? Ada yang tahu? Coba mana? Satu-satu ya, tidak boleh baku rampas. Ya, satu-satu. Mana saja yang bisa angkat tangan? Yang lain, selain sebelum diserahkan ke Sepri, ada lagi yang bisa menjawab itu? Coba. Sepri ya, pertama Sepri ya. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Seperti itu, ya? Ada? Oke, Sepri, silakan berdiri. Coba kenapa sih sampai seperti itu? Oke, es krim itu bisa awet ketika dibawa di motor itu mungkin saja es batunya itu, pecahan es batu itu ditambahkan garam karena garam itu macam kayak bahan pendingin begitu kalau macam terkena di es batu, begitu. Ya, oke, kita berikan aplaus dulu kepada ya, kita akan saksikan dulu ini fenomena. Nantinya adik-adik sekalian akan dibagikan LK, ya, dibagikan LK, KPD akan dikerjakan, masih akan termasuk ya yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah jawaban-jawaban sementara ya. Nantinya setelah kita melihat menyimak video, setelah itu kita akan diskusikan, kita akan explore, kita akan cari sumbernya yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi. Siap ya? Jadi ketika misalkan mendapatkan jawaban yang jelas, yang pasti yang berasal dari sumbernya, kita akan diskusikan, kita akan presentasikan, kemudian kita akan berapa soal yang akan kita jawab, seperti itu ya. Oke. Tadi mana sudah dibagi, coba lihat ya. Saya jelaskan lagi, saya sebutkan. Ya, jadi ada di sini ada buku, catatan buku paketnya, kemudian bahan ajarnya, LK-nya. Jadi perhatikan ya. Jadi untuk saat ini, ya perhatikan, ya ada langkah-langkahnya di sini sudah di sudah di LK-nya untuk caranya. Setelah itu ada beberapa persoalan yang kalian harus jawab. Misalkan pada soal-soal yang di sini pada halaman berapa ini sudah ya, seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, untuk selanjutnya sambil menunggu untuk pemutaran videonya, coba dikerjakan dulu untuk LK-nya. Silahkan ya, silahkan dikerjakan dulu. LK-nya dulu. Iya, silakan. Ya. Tanya apakah ada yang sudah sesuai? Oke, sudah ya. Sekarang setelah mengamati atau melihat video tadi, sudah ada penjelasannya, ada gambar-gambarnya ya, terkait dengan fenomena sifat koligatif larutan. Kalian setelah dibagi LKPD, silakan untuk bisa mengerjakan. Sudah ada petunjuknya di situ, kemudian mulai dikerjakan ya. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas pada LKPD tersebut, bisa dipertanyakan atau juga bisa saling bertanya di antara kelompoknya, juga bertanya di kelompok yang lain ya. Silakan ya. Oke, silakan mengerjakan. Saya berikan waktu berapa menit? 15 menit bisa? Ya. Oke ya. Kemudian yang punya handphone ya, ada sudah tadi, silakan dicek
melihat Google apa saja yang dipertanyakan. Setelah itu akan presentasi bergantian. Dan diingat ya, jadi kerja kelompok itu harus aktif ya. Nah, karena di Pak Guru akan ambil penilaian ya, akan ambil penilaian mana yang bisa kerjasama, rajinnya dan seterusnya, tanggung jawabnya, disiplinnya ya. Jadi Pak Guru akan ambil nilai ya. Jadi untuk setiap kelompok silakan kerjasama yang baik. Kenapa? Ya, ditulis di sebelahnya kalau tidak pas. Ini kan berarti nomor 1. Sudah? Oke, sudah siap presentasi? Ya. Siap? Ya. Mana angkat tangan yang siap? Harus mana kelompok berapa? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Jangan ragu-ragu. Oke, berikan aplaus dulu kepada Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan jawaban yang kita kami kerjakan yang akan dibawakan oleh ketiga teman saya. Untuk itu dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama, apakah perbedaan peristiwa osmosis dan tekanan osmotik? Peristiwa osmosis merupakan perpindahan teladan dari bagian yang konsentrasi rendah menuju bagian yang konsentrasinya lebih tinggi. Tekanan osmotik adalah tekanan diberikan agar peristiwa tidak terjadi osmosis. Larutan berdasarkan kenaikan titik didih dalam fenomena kenaikan titik didih. Deskripsi alasan karena jumlah terlarut sangat berpengaruh terhadap kenaikan titik didih dan larutan. Contoh penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku pada cairan pendingin untuk pembuatan es puter atau es lilin. Terima kasih. Baiklah, itu sekian pemaparan dari kami. Pertemuan ataupun materi hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari 2 jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Baiklah, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan untuk bisa di materinya yang sudah kita jawab tadi di LKPD, silakan dikumpulkan ya, silakan dikumpul untuk LKPD-nya ya. Nah, untuk selanjutnya pertemuan berikut nantinya kita akan mulai masuk kepada membandingkan atau menghitung apa yang dimaksud dengan beberapa sifat koligatif larutan, kemudian berapa derajat Celcius kenaikannya, titik bekunya, tekanan osmotiknya seperti apa. Kita akan bahas lebih jauh pada pertemuan berikutnya ya. Dengan demikian untuk materi hari ini kita tutup ya dengan doa. Siapa yang bisa, ketua kelas silakan untuk bisa dibimbing kembali untuk Pimpin berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Astagfirullahaladzim. Sudah selesai. Pelajaran pada hari ini semoga kita tetap sehat. Akan pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.